Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nama saya Ari Arianto, guru BK SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor. Saya ingin menjelaskan tentang pemecahan masalah siswa yang jarang sekolah gitu. Atau istilah lainnya adalah school refusal. Jadi anak-anak yang jarang sekolah seperti ini memang sangat dimungkinkan ya, karena masalah-masalah psikologis yang dia alami. Jadi bukan bisa jadi malas, terutama juga jadi bukan hanya malas ya, terutama bagi anak-anak yang jarang sekolahnya itu frekuensinya sangat banyak gitu. Jadi kita bisa saja langsung menduga bahwa anak tersebut itu punya masalah psikologis gitu. Jadi bukan bukan karena malas gitu atau malas sekolah saja gitu. Nah, biasanya anak-anak yang jarang sekolah ini profil kepribadiannya cukup problematik gitu. Dan pengasuhan bisa menjadi faktor yang cukup besar gitu dibandingkan faktor yang lain gitu. Jadi biasanya saya kalau misalkan menemui anak yang jarang sekolah, ketika bertemu dengan orang tuanya atau orang yang signifikan untuk memberikan pengasuhan kepadanya, itu pasti ada cerita-cerita problematik yang dialami gitu. Nah, biasanya anak-anak yang jarang sekolah itu mengalami baik baik psikologis maupun fisik gitu. Kalau psikologisnya sudah jelas gitu ya, dia gelisah, khawatir, mulai cemas gitu, stres gitu. Kalau fisiknya bisa jadi dia tiba-tiba sakit perut ya, lambung gitu ya. Kemudian juga bisa jadi malah ke tensi juga gitu. Nah, penanganan anak yang jarang sekolah itu tentunya salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan konseling gitu, terlebih dengan oleh guru BK gitu ya. Jadi dilakukan konseling beberapa sesi, tapi pertama memang perlu dicari tahu tentang akar masalahnya apa. Jadi di wawancara konseling yang pertama itu dilakukan diagnostik dulu gitu, kira-kira problem utamanya itu apa gitu, sehingga dia jarang sekolah. Pernah saya mencoba untuk mencari tahu problemnya itu adalah dengan orang tua gitu. Ada juga yang trauma di masa lalu, ada juga yang memang si anak itu punya masalah dengan beberapa guru gitu ya. Tapi memang pada dasarnya profil kepribadiannya itu yang memang membuat dia sulit untuk menghadapi masalah gitu, sulit untuk mengatasi berbagai persoalan. Jadi memang secara psikologis dia kurang kurang mampu untuk memahami situasi masalah, sehingga dia belum bisa memecahkan persoalan yang dia hadapi gitu. Nah, polanya bisa seperti ini. Bisa pertamanya dia sekali nggak sekolah ya, karena misalkan alasannya memang sakit gitu ya misalkan. Tapi begitu hari yang kedua dia nggak tahu tentang, atau dia tertinggal mata pelajarannya gitu ya. Saat dia tertinggal mata pelajaran dia ngalamin stres gitu. Nah, saat dia stres, coping yang dia lakukan tidak begitu efektif. Coping stres, cara mengatasi stresnya itu tidak efektif gitu. Sehingga yang malah dia lakukan, sikap yang berikutnya adalah di pelajaran berikutnya dia malah tidak sekolah lagi gitu. Karena dia takut lagi ketemu gurunya, tugasnya, nggak ngerti segala macam gitu. Kemudian begitu di pertemuan berikutnya lagi dia nggak sekolah lagi gitu. Dan bisa jadi berpola di mata pelajaran tertentu saja. Dan ternyata bagi anak-anak yang betul-betul tidak bisa mengikuti, tidak bisa dengan efektif untuk mengelola stresnya, bisa lama-lama ke fisik gitu. Secara fisiologis dia alami juga gitu. Misalkan tiba-tiba asam lambungnya naik gitu ya, tiba-tiba mah gitu, kemudian sakit perut, bisa jadi mau berangkat sekolah gitu ya, kemudian tensinya jadi tinggi gitu ya. Nah, saya pernah menangani yang seperti itu, dan kemudian dilakukan konseling dan dicari akar masalahnya terlebih dahulu gitu. Kemudian setelah dilakukan konseling ya sekitar 3 sesi sampai 7 sesi gitu, dilakukan latihan-latihan untuk mengolah stres dan kecemasannya gitu. Dan ada juga kolaborasi dengan orang tua ya, bagaimana nanti orang tua mendukung di rumah dan juga di sekolah didukung dengan konseling gitu. Nah, beberapa dari anak itu yang diatasi itu
Ada yang kemudian bisa sekolah lagi ya, tapi ada juga yang memang alternatifnya adalah dengan cara sekolah yang berbeda, tidak sekolah formal gitu, misalkan melalui belajar online. Jadi ada sekolah yang secara online kan bisa dilakukan, atau juga ada pola sekolah yang cocok buat dia gitu ya, misalkan mencari sekolah-sekolah tertentu yang memang sesuai dengan permasalahannya. Misalkan pada sekolah kita itu populasi anaknya itu memang cukup pintar-pintar misalkan, sedangkan anak ini ternyata ada di bawah, ada di interval yang di bawah gitu, maka bisa jadi dia dicarikan sekolah yang interval kemampuannya itu sesuai gitu. Karena bisa jadi anak tidak sekolah itu adalah karena dia merasa tidak mampu atau kemampuannya terlalu jauh dibandingkan teman-temannya. Itu juga bisa jadi faktor. Mungkin demikian paparan saya mengenai anak jarang sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.